Pada kali ini kami akan mewawancarai Bapak Alwi Shihab. Kita tahu Bapak Alwi Shihab pertama kali semakin dikenal luas oleh publik di Indonesia setelah menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 99 hingga 2001 pada zaman almarhum Abdurrahman Wahid. Dan saat itu ketika kembali dari luar negeri ke Indonesia untuk memberikan sumbangsihnya pada bangsa, sempat disebut oleh Cak Nur sebagai mahkotanya cendekiawan Muslim saat itu. Untuk lebih jelasnya, tentu banyak cerita yang bisa kita gali dari Bapak Alwi Shihab, dan langsung saja kita mulai wawancara kami pada hari ini di Bincang Jalan kali ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini kesempatan yang berharga buat kami Pak, karena akhirnya bisa mewawancarai Bapak, dan tadi sempat disampaikan juga Bapak semakin dikenal luas di publik Indonesia setelah dipercaya oleh Gus Dur Abdurrahman Wahid untuk menjadi Menteri Luar Negeri. Pemilihan itu sendiri sebetulnya juga bukan sesuatu yang menjadi tradisi saat itu. Karena apa? Karena di Kemlu itu kan biasanya karir Pak saat itu ya. Sebelumnya Ali Alatas yang cukup lama, dan memang sebelumnya sempat ada Pak Mukhtar dari luar juga yang fokus untuk UNCLOS. Tapi Bapak kemudian muncul dari luar untuk menjadi menteri saat itu. Itu bagaimana ceritanya Pak? Sebenarnya Gus Dur memang ada jalinan hubungan perkawanan yang cukup lama dan beliau sebenarnya menarik saya dari Amerika. Memang hubungan kita itu sangat dekat. Tiap kali beliau ke Amerika mampir di tempat saya aturkan pertemuan, lecture dan sebagainya. Dan tiap kali saya ke Indonesia juga saya selalu bersama. Itu setelah saya berada di Amerika. Sebelumnya di Kairo di Timur Tengah hubungan kita juga baik dan erat, sehingga Gus Dur sewaktu setelah jatuhnya Pak Harto, era reformasi waktu itu, beliau betul-betul mendambakan ada partai yang dibidani oleh Nahdlatul Ulama. Jadi beliau datang ke Amerika waktu itu dan menyampaikan pada saya, mari kita sama-sama membangun partai kebangkitan bangsa bersama dengan para kiai, dan tentu kita harapkan kontribusi semuanya yang mempunyai afiliasi dan ideologi Nahdlatul Ulama yang notabene sebagai organisasi yang memperjuangkan Islam yang moderat, Islam yang berada di tengah antara dua ekstremitas, Islam yang mengayomi minoritas, dan Islam yang selama ini berkembang cukup pesat di tanah air. Nah, saya tentu saja terpanggil dan saya tinggalkan Amerika, walaupun keadaan saya waktu itu alhamdulillah cukup, ya kalau dari segi materi cukup ya, gaji sebagai profesor di Harvard cukup, dapat rumah, anak-anak juga terjamin pendidikannya dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa ajakan Gus Dur itu sangat genuine ya, betul-betul untuk mendirikan suatu partai yang bisa memberi warna kepada Indonesia, perpolitikan Indonesia, warna dari ideologi dan pemahaman Islam yang dipegang oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan akhirnya saya tinggalkan Amerika, saya ikut bersama Gus Dur. Dari hari ke hari kita berkampanye dari satu kota ke kota lain, sampai akhirnya beliau diberi kepercayaan untuk menjadi presiden. Biasanya presiden itu selalu memilih menteri luar negerinya orang dekatnya. Itu yang sering, yang lazim ya. Dan memang sebelum saya diangkat oleh Gus Dur,
Gus Dur juga sudah meramalkan jauh sebelumnya bahwa kalau nanti saya menjadi presiden, maka eh, Anda Alwi akan saya angkat menjadi Menteri Luar Negeri. Itu kapan ngomongnya, Pak? Ya pada saat-saat Perjalanan itu. perjalanan dalam setelah PKB terbentuk, lalu politik dalam negeri waktu itu melihat sosok Gus Dur ini sebagai sosok pemersatu antar kelompok-kelompok. Waktu itu ada kelompok yang dinamakan apa itu ya, waktu itu ada apa garis tengah atau apa saya ya ada poros tengah. Nah, poros tengah. Jadi beliau merasa bahwa dengan dukungan baik tokoh Muhammadiyah, Pak Amin Rais dan tokoh-tokoh Islam lainnya, beliau merasa bahwa kemungkinan besar beliau itu nantinya akan menjadi calon dari poros tengah dan akhirnya beliau menjadi presiden. Jadi pada saat-saat itu, karena memang pada saat-saat itu Gus Dur juga sering keluar negeri, diundang, menerima tamu-tamu asing di kantor PBNU waktu itu. Selalu saya diminta untuk mendampingi beliau. Dan bahkan kadang-kadang juga saya diperintahkan untuk menemui tokoh-tokoh tertentu yang berada di luar negeri. Untuk menjelaskan apa sebenarnya visi dari PKB dan sebagainya. Nah, sehingga waktu beliau mencetuskan itu saya kaget juga sebenarnya karena saya tidak merasa pantas untuk menduduki posisi Menteri Luar Negeri setelah Bapak Ali Alatas yang begitu sosok begawan. yang begawan dan ini. Tapi saya katakan pada Gus Dur waktu itu, apa tidak ada yang lain, artinya portofolio yang lebih ringan? Dia bilang tidak. Kenapa? Dia bilang, apa kamu kurang pede? Saya bilang ini menggantikan Pak Ali Alatas ini bukan suatu hal yang mudah. Tapi Gus Dur itu di situ kelebihan Gus Dur. Dia bisa melihat mungkin ya dari kacamatanya potensi yang ada, walaupun kecil, tapi beliau memberi semangat dan dia 2 kali dia sampaikan kepada saya bahwa kamu bisa dan saya yakin kamu bisa menjadi Menteri Luar Negeri yang baik. Nah, disitulah akhirnya waktu beliau menjadi presiden dan kelompok poros tengah ini diundang ke istana oleh Presiden Gus Dur membicarakan soal formasi kabinet dan siapa-siapa yang akan duduk di kabinet. Beliau menyampaikan kepada tokoh-tokoh waktu itu ada Pak Amin Rais, ada Pak Hamzah Has dan tokoh-tokoh lainnya. Dia katakan bahwa mari silahkan ajukan nama-nama, tapi ada 2 portofolio yang bagi saya adalah harga mati. Artinya saya tidak ingin ada yang mencampuri 2 portofolio ini. Menteri Agama untuk Pak Talha Hasan dan Menteri Luar Negeri untuk Pak Alwi Shihab. Saya waktu itu berada di bawah di istana, beliau di Wisma di istana. Wisma itu berapa tingkat ya? Mereka tokoh-tokoh ini berada di atas berembuk, mungkin ada 8-9 orang tokoh-tokoh yang mendukung Gus Dur di waktu itu di parlemen. Nah, saya berada di bawah dengan beberapa teman. Begitu Pak Amin Rais turun dari atas, dia langsung mendatangi saya dan berjabat tangan dan mengatakan, "Selamat ya Pak Alwi." Oh, saya bilang, "Ada apa?" "Nggak, ini Presiden Gus Dur mengatakan bahwa Anda salah satu yang dianggap tidak bisa diganggu gugat oleh keputusannya. Anda diangkat sebagai Menteri Luar Negeri." Oh, saya bilang, saya hanya bersyukur saja. Jadi memang Gus Dur melihat bahwa
selain perkawanan juga mungkin beliau merasa bahwa saya bisa membantu untuk memuluskan visi beliau di di bidang polisi luar negeri, sehingga saya diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Ya, terus waktu itu kan misi yang banyak misi baru Gus Dur, yaitu menjembatani barat dan timur, terutama di Timur Tengah. Kemudian salah satu yang waktu itu cukup menyita perhatian publik adalah membuka hubungan dagang dengan Israel. Mungkin ini sudah beberapa kali Pak Alwi jelaskan ke publik, tapi ada hal yang khas mungkin penjelasan yang karena kan tradisinya di Indonesia juga kita memandang Israel adalah penjajah sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Nah itu bagaimana? Bagaimana Gus Dur melihat persoalan itu dan bagaimana Pak Alwi menerjemahkannya dalam politik luar negeri? Ya, sebenarnya Gus Dur dalam hal ini pragmatis, tapi pada saat yang sama dia juga dia mendasarkan keputusannya atau usulannya itu pada suatu hal yang cukup mengandung arti idealisme juga. Idealismenya itu apa? Bagaimana membangun Indonesia setelah keadaan yang begitu porak-poranda. Pada awal reformasi, keadaan ekonomi kita itu sangat terpuruk. Itu satu. Jadi dia terdorong bagaimana caranya untuk meningkatkan investasi dari luar negeri, mendapatkan dukungan Barat yang notabene yang punya uang, yang punya kekuatan ekonomi, sehingga dia mencari celah bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hal-hal tersebut untuk kepentingan pembangunan di Indonesia setelah keadaan ekonomi terpuruk pada masa-masa akhir masa Pak Harto. Itu satu. Yang kedua, idealisme yang saya juga bisa sampaikan mungkin bahwa Gus Dur tidak pernah lepas keyakinannya dari upaya mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi suatu negara yang merdeka dan mengupayakan agar ada solusi yang cukup baik bagi Palestina dan tentunya juga bagi Israel, sehingga mereka bisa hidup berdampingan secara damai. Jadi ada penyelesaian yang betul-betul diharapkan terjadi. Nah, itu idealisme Gus Dur. Terus yang ketiga, beliau juga melihat apa yang terjadi di realita pada masa itu. Pada masa itu kita melihat bahwa, dan sampai sekarang saya kira, lobby Yahudi ini sangat kuat. Di Amerika boleh dikatakan tidak ada pejabat yang anti Yahudi yang bisa menjabat. Karena apa? Karena lobby ini sangat kuat. Dan pada saat Presiden Gus Dur menjadi presiden, Clinton yang dikenal sebagai sangat dekat dengan Israel, Madeleine Albright, Menteri Luar Negerinya, adalah keturunan Yahudi. Brooke itu sebagai duta besar Amerika di PBB, juga keturunan Yahudi. Apa artinya? Bahwa Amerika baik public opini maupun pejabat tertinggi di pemerintahan Amerika itu bukan saja dipengaruhi oleh lobby Yahudi, tetapi orang-orang yang menjalankan politik luar negeri itu adalah orang-orang yang keturunan Yahudi. Sehingga apa artinya itu? Bahwa Gus Dur mau menunjukkan objektivitasnya terhadap kelompok Yahudi. Tetapi itu tidak mengurangi atau tidak memberikan suatu konsesi kepada Israel atau Yahudi. Karena apa? Dia tidak umpamanya langsung mengatakan bahwa dia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sama sekali tidak. Itu disalahpahami oleh banyak orang
dan orang-orang yang waktu itu tidak senang sama Gus Dur. Bahwa Gus Dur akan membuka hubungan diplomatik. Sama sekali tidak ada. Gus Dur hanya mengusulkan ada kantor perdagangan Israel di Indonesia. Dia katakan bahwa negara-negara Arab yang berdampingan dengan Israel bahkan sudah mempunyai hubungan diplomatik. Ada Mesir, ada Yordan, ada Maroko, ada Turki. Itu hubungan diplomatik lebih tinggi daripada hubungan yang sifatnya dagang saja. Kenapa Indonesia tidak memanfaatkan situasi di mana lobby Yahudi yang begitu kuat di Amerika, bagaimana pejabat-pejabat Amerika yang berketurunan Yahudi bisa menjadi pendukung Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia melalui investasi, melalui dorongan kepada pengusaha-pengusaha besar di Amerika untuk masuk ke Indonesia, dan dengan demikian situasi ekonomi dan kesejahteraan bangsa itu bisa ditingkatkan melalui satu kalau mau dikatakan pengorbanan kecil, yaitu suatu kantor dagang di mana di Jakarta umpamanya. Lalu Gus Dur juga dari segi pandangan keagamaan, orang berdagang sama Yahudi itu bukan suatu hal yang tabu. Nabi Muhammad sendiri berdagang sama orang Yahudi, bahkan beliau meninggal dalam keadaan perisainya itu masih digadaikan kepada pedagang Yahudi. Artinya apa? Nabi juga tidak melarang orang berdagang sama orang Yahudi. Lalu di samping itu, kalau kita melihat realita, dan Gus Dur itu mengatakan, coba lihat hubungan dagang antara Malaysia dengan Israel itu jauh lebih besar daripada hubungan dagang Indonesia dengan Israel. Walaupun di sana semangat anti Yahudi luar biasa. Jadi Gus Dur mengatakan bahwa marilah kita ini realistis, jangan menunjukkan hipokrisi, ya, kemunafikan. Kita membutuhkan sesuatu dari Barat, ya kita memberikan sedikit dari konsesi kecil dengan membuka kantor dagang di Jakarta. Melalui kantor itu kita bisa lalu mendapatkan manfaat bagi bangsa Indonesia tanpa mengorbankan prinsip. Apa yang dikorbankan? Dan ternyata sekarang kita melihat setelah Gus Dur meninggalkan istana lebih dari 10 tahun, dulu waktu saya Menlu dikecam kalau saya umpamanya bertemu dengan orang-orang Yahudi atau pejabat Israel. Tetapi hari ini Menlu dengan mudah saja bisa bertemu dengan taruhlah counterpartnya di PBB atau di tempat lain, sehingga sebenarnya Gus Dur ini mempunyai visi pemikiran yang jauh ke depan, lebih jauh daripada yang terjadi pada masanya. Dan hari ini sebenarnya hubungan negara-negara Timur Tengah dengan Israel ya tetap saja ada, walaupun akhirnya kita atau Gus Dur pada waktu itu tidak melanjutkan niatnya untuk membuka misi dagang. Tapi latar belakangnya adalah bagaimana Indonesia ini lebih maju, bagaimana kesejahteraan bangsa ini bisa ditingkatkan, bagaimana kita memberi konsesi kecil, namun hasil dari itu kita bisa mendapatkan hal yang besar dengan investasi, dukungan, dan dorongan kepada investor-investor Barat, baik dari Amerika maupun dari Eropa, untuk membantu ekonomi Indonesia.